asalnya. Ini yang kayak gini yang dicari-cari. Ngeliwat. Ngaliwet makan ngeriung bareng. Diserut. Sabar ya. Sama gue juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di Taman Nasional Ujung Kulon. Ini bumi perkemahan Legon Pakis Tanjung Lame. Cuma dalam kondisi genting pada merosot nih, karena ada gempa di sini. Keadaannya ya listrik tidak ada katanya karena terputus. Mungkin ini cukup kuat juga ya bencana tadinya kita mau ngecamp di sini, cuma suasana di sini walaupun kalau buat nenda itu ya cukup lumayan bisa gitu dipakai masang tenda di sini. Cuma yang jadi kendala itu masalah air. Jadi di Legon Pakis ini toiletnya walaupun ada itu airnya yang nggak ngalir gitu, entah kerusakan di pompa atau apa saya juga nggak tahu. Cuma yang jelas perawatannya ya tidak diperhatikan lah. Jadi tidak diperhatikan untuk perawatan sarana. Jadi biar buat para pengunjung harusnya biar bisa nyaman gitu bila berkunjung ke Legon Pakis ini. Cuma itu masalah air. Walaupun saya sudah berada di ujung kulon, cuma kalau mau ke tempat ziarah Sang Hyang Sirah katanya masih memerlukan jalan kaki bisa aja 2 hari perjalanan. Jadi malamnya nginep, tapi ya siangnya jalan, cuma nggak tembus 2 hari. Jadi alternatifnya biar cepat ke tempat tujuan ke Sang Hyang Sirah dari Legon Pakis itu harus naik kapal ya yang bisa ditumpangi 20-40 orang. Cuma jadi menyewa kapal itu kisaran antara 3,5 sampai 4 juta gitu satu kapal, yang bisa memuat orang 20 orang lebih lah. Jadi ya walaupun kita kalau punya biaya sendiri atau ada tujuan niat sendiri, walaupun cuma sendirian
ya bisa saja menyewa kapalnya 3,5 juta, tapi penumpangnya cuma berdua atau rombongan, tapi tetap harga tiketnya ya cuma harga sewa kapalnya segitu gitu. Antara 3 juta dan 4 juta gitu ya, mungkin bisa-bisanya saja kita nego berapa. Sebenarnya niat ya ke ujung kulon ini, ke Legon Pakis tepatnya ini dermaga Legon Pakis, cuma ini pada rusak karena katanya kemarin habis diguncang gempa gitu ya mungkin berapa bulan ke belakang lah diguncang gempa, jadi ini mengalami kerusakan bawahnya juga. Lagian ada yang istilahnya cari sumber informasinya, kejelasannya, karena dulu ada seorang ya lumayan berpangkat sih, beliau itu mantan Pangdam, berpangkat Pangdam, katanya pernah ke ujung kulon, dan di ujung kulon tuh ada tempat yang ya istilahnya bekas karamnya kapal perang zaman dulu, tapi anehnya ada harta karun katanya yang berupa emas, cuma dari dia itu ya beliau itu pernah ngambil lah istilahnya, ngambil lempengan atau berupa apalah, berupa emas itu dari tempat situ, tapi begitu keluar dari wilayah, mungkin itu kekuasaan apa gaibnya di ujung kulon apa atau apa gitu, jadi si barang itu yang beliau ambil itu, beliau bawa itu ternyata hilang lagi gitu, jadi seolah-olah kembali lagi. Nah anehnya yang lainnya juga katanya kan itu beliau itu tidak sendirian, yang anehnya beliau tuh sama ngambil gitu lempengan emas itu, cuma tetap semuanya tuh nggak ada yang bisa membawa utuh lempengan atau logam mulia dari tempat di ujung kulon ini. Cuma saya tanya-tanya barusan ke tukang warung di Legon Pakis ini, tanya-tanya informasinya gitu, jadi istilahnya kalau benar tempat itu ada di sebelah mana gitu, di sebelah mana itu titiknya itu tempat gitu, karena kalau saya itu suka penasaran gitu, kalau di tempat ini istilahnya istilahnya dianggap santer atau angker, itu saya itu paling penasaran gitu, bener nggak keangkerannya itu, kalau sampai ada logam mulia di satu tempat, karena keangkerannya kita bawa, karena keangkeran tempat itu begitu kita bawa emasnya bisa balik lagi ke tempat asalnya gitu, itu yang saya kejar. Karena ya kadang-kadang kalau saya tuh di dunia ini suka ada seperti tertantang gitulah, jadi benar nggak ada kekuatan tempat punya kekuatan seperti itu, kalau benar secara beliau itu yang pernah ngambil barang itu secara lahiriah, seperti saya lihat batu-batu ini nih di pinggir pantai ini, di atas pasir, jadi nampaknya seperti gini lah ya. Karena itu beliau tuh cerita, beliau itu melihat tumpukan
emas, dan dibawa ternyata seperti seolah-olah ada pagar gaib itu. Jadi si barang yang diambil itu nggak pernah keluar dari batas pagar gaib itu gitu. Padahal itu dipegangnya nyata gitu katanya. Itulah jadi pengen tahunya saya tuh, kalau benar-benar ada yang real bisa dilihat, bisa dipegang, ternyata tidak bisa dibawa gitu keluar, tidak bisa diambil gitu. Itulah yang jadi tantangan saya tuh. Jadi kalau saudara-saudaraku sekalian dimanapun saja Anda berada, istilahnya ada tempat yang dianggap ya lumayan angker lah, atau ada seseorang ahli supranatural yang kehebatannya bisa menjohirkan uang dengan keilmuannya, tapi ceritanya di MLM uang itu tidak bisa pernah dibawa keluar. Kalau ritualnya di sebuah rumah, ritual di kamar, tapi tidak bisa dibawa, diambil untuk dipakai atau dibelanjakan. Saudara-saudaraku bisa menghubungi saya lah gitu. Karena setahu saya gitu, orang permainan benar-benar permainan real gitu karena ilmunya gitu, dia menarik emas atau menarik uang bisa nampak terwujud di depan kita dan kita bisa pegang gitu, itu mustahil bisa hilang lagi, bisa kembali lagi istilahnya ke alam gaib gitu. Karena setelah dipegang oleh tangan manusia itu udah ke istilah Sunda keauraan ku manusia gitu. Jadi tidak mungkin bisa hilang lagi atau tidak bisa dibelanjakan kalau benar uang itu nampak terpegang seperti kita megang uang yang ada dalam dompet kita gitu. Kecuali kalau orang itu yang terkena hipnotis, bayangan, seolah dia megang uang, padahal kenyataannya memang tidak ada gitu. Ya itu memang tidak bisa. Tapi kalau ada juga yang orang yang percaya, seorang orang pintar itu istilahnya, saya bisa mendohirkan uang satu kamar misalnya, banyaknya gitu. Seolah dia meyakini bahwa itu kenyataan gitu. Bolehlah hubungi saya gitu. Karena saya tuh pernah berkali-kali, malah mungkin berapa hari ke belakang ada seorang orang pinter lah dari Banjar, katanya dia menggunakan ya barang-barang lah seperti rantai babi itu untuk media penarikan pendohiran uang katanya. Cuma dia itu mendohirkan uang, tidak, upahnya tidak mau dari itu gitu. Jadi seolah dia tuh kerja menarik uang dengan menggunakan media rantai babi. Setelah wujud, dites bisa dibelanjakan ke warung istilahnya gitu. Dia minta diupah cuma ya 3 juta aja katanya. Nah saya karena ada seseorang yang meminta, siap nggak gitu, saya istilahnya mengunci gitu. Ya kalau benar-benar uangnya ada, bisa dilihat, bisa dipegang, kenapa tidak? Ya, jadi saya saya menyanggupi untuk ritual itu gitu. Untuk penguncian uang hasil ritual, katanya yang orang pintar itu bisa mendohirkan uang media rantai babi. Tapi kan tuh dari rumah saya tuh ya beda kecamatan. Jadi saya udah ngebayang rumahnya mau ritual di tempat siapa gitu. Tapi saya udah kebayang si lokasi rumah itu. Jadi akhirnya saya itu membayangkan perkampungan orang tersebut, karena si sepuh ini yang mau mendahirkan masuk ke situ, datang ke kampung yang dari Banjar itu, ke daerah Baratu. Akhirnya saya tutup itu satu kampung biar tidak kena prank permainan tipu-tipu gitu maksudnya. Karena bagi orang kecil itu ya uang 3 juta karena cuma kena hipnotis istilahnya, tahu-tahu bisa uang yang kita 3 juta cuma segitu-gitunya bisa hilang gitu karena permainan gitu. Jadi kalau benar-benar dia bisa mendohirkan,
tapi dengan rencana bahwa saya yang akan menguncinya uang itu. Jadi setelah itu saya ciptakan lagi, kan saya belum kenal sepuhnya siapa gitu, yang orang pintarnya itu. Akhirnya saya persiapkan seolah menuju ke lokasi ke Banjar gitu, padahal saya masih di Tasik. Saya ciptakan tempatnya, kalau benar sepuh ini seorang sepuh ini sepuh yang bisa mendohirkan uang media RB, walaupun saya cegat dengan kekuatan supranatural lah istilahnya, dia tuh harusnya masuk ke Tasik. Tapi ya itulah, dari siang itu janjian kita udah standby gitu, karena orang Banjar itu yang sepuh itu katanya mau datang. Sampai malam sampai pagi itu benar-benar orang itu nggak datang. Jadi benar-benar bahwa itu cuma mau permainan saja, mau KUK gitu, permainan tipu-tipu lah istilahnya gitu. Itulah yang digeluti. Jadi kalau ada orang yang kena prank, saya lihat uang numpuk sok kamar setiap hari, saya lihat itu jangan kita langsung percaya begitu saja. Karena kalau seorang sepuh yang udah mendohirkan di kamar, dia bisa pegang waktu itu, kuncinya kita bawa istilahnya, cobalah kita curi si sepuh itu. Tanpa izin sepuh itu kita masuk ke kamar, kalau uang itu masih ada istilahnya ya, jarak berapa jam atau si sepuh itu sudah nggak ada, kita masuk ke kamar, kita lihat, kita bawa atau masih ada apa enggak itu uang itu. Kalau masih ada ya udah bawa aja, ambil aja. Tapi kebanyakan pasti tidak ada, karena begitu sepuh pendohir memperlihatkan uang banyak, walaupun satu kamar berapa puluh dus, berapa karung, terus si sepuh itu diupah, akhirnya dia pulang. Ya, kadang-kadang upahan itu bermacam-macam sih. Saya ketemu sama orang yang ya pekerjaannya kayak gitu, dia tuh mau diupah 250 sampai 300, ada yang pernah 500 juta cuma ngupahin dia menumpukan uang satu kamar gitu. Padahal sebenarnya dia itu ngaku ini sebenarnya tidak ada, karena itu hipnotis. Kerja dia tuh menghipnotis seseorang yang punya uang itu biar nampak terlihat uang banyak. Beda lagi dengan kerjanya Kanjeng Dimas itu, banyakan uangnya uang palsu lah istilahnya gitu. Tapi yang dia misalnya yang ditabur-taburkan uang itu, yang dihambur-hamburkan itu sebenarnya uang real dari jamaahnya, tapi bukan hasil dari penarikan gitu. Itu penarikan uang jamaah. Mungkin masalah itu ditutup. Sekian dulu dari saya itu. Masalah ini yang saya datang ke ujung kulon ini mau mengecek informasi sebenarnya bahwa benar nggak di sini tuh ada satu tempat yang ternyata angker di situ tersimpan, malahan bisa-bisa disebut berserakan, ada emas banyak. Ternyata saya tanya-tanya dan saya deteksi juga di sini tidak ada. Cuma kalau kekuatan gaib saya lihat ya masih di ujung sebelah barat ya, memang ada kekuatan satu kerajaan yang saya lihat itu. Tapi kalau saya lihat yang mungkin yang level-levelnya rendah ya di sini juga banyak. Cuma yang saya cari itu yang kekuatan berioninya besar, tempat yang besar itu, walaupun ada ya bukan ini yang dicari gitu. Bukan ini yang dicari. Mungkin sekian dulu dari saya. Lain waktu saya akan sambung. Yang tadinya saya bikin konten ini mau menceritakan tentang ruh yang lain lah, kelanjutan di masalah dunia spiritual pengalaman saya. Mungkin sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.